Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gaifu, Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama, yang tidak pernah berdiri di atas doktrin manusia, tafsir-tafsir bebas, dongeng-dongeng, filsafat-filsafat. Hanya Alkitab saja. Sebab Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu adalah kebenaran. Amin. Kali ini Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin selamat, masuk surga, ya harus beriman kepada yang mempunyai surga, yang menciptakan surga. Bukan beriman kepada calo-calo itu. Iya kan? Mereka tahu apa? 2 Timotius 3 ayat 15. Untuk masuk surga harus iman kepada Yesus Kristus, bukan kepada Allah Tritunggal, bukan kepada Bapa Tritunggal, bukan kepada Paus, bukan kepada nabi-nabi. Apalagi romo-romo yang gak jelas itu, juga dengan para pendeta yang gak jelas itu, yang hanya bisa kutip-kutip, fotokopi yang semuanya itu bertentangan dengan firman Allah. Jadi kalau mau selamat harus iman kepada Yesus Kristus. Amin. Jangan dengerin tuh para romo dan para pendeta Tritunggal. Baca saja Alkitab, maka pikiran kita akan dibukakan sehingga kita mengerti kitab suci. Iman gak bisa dikatrol. Apalah bapak-bapak suci lah, bapak-bapak gereja lah, gak ada di Alkitab. Siapa yang ngangkat mereka jadi bapak-bapak gereja? Paling pengikutnya. Keras kan? Keras. Tapi itu firman Allah. Macam Katolik kan muncul kan tahun 325. Juga Protestan paling itu muncul tahun-tahun berapa tahun itu. Sudah gitu ngaku-ngaku lah kitabnya dicontek lah oleh orang Kristen. Kalau berkeyakinan bahwa Petrus yang mendirikan agama Katolik, nah sebelum Petrus itu Petrus kan orang Kristen, jadi nggak mungkin lah dia mendirikan agama Katolik di Roma. Petrus kan punya istri. Ya kan? Nah berarti kalau mereka meyakinkan itu, tahun berapa itu? Sementara Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus itu bukan pribadi kedua. Pribadi kedua nggak ada tuh di Alkitab. Tuh umat-umatnya tuh suruh bongkar tuh Alkitab, belajar baca, jangan dengerin dongeng. Kalau mau selamat, kalau nggak mau ya sudah, nggak ada bisa paksa. Saya hanya meluruskan saja.
bahwa yang mempunyai itu, sorga itu adalah Yesus. Yang menciptakan sorga adalah Yesus. Jadi kalau mau selamat, ya harus beriman kepada Yesus. Beriman kok kepada calo. Ini, saya mencatat paling tidak ada 7 hal ya yang tidak bisa ditiru oleh Katolik, tidak bisa ditiru oleh Protestan maupun agama-agama non-Kristen. Ya. Sekali lagi ya, Kristen adalah memuliakan Allah di dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Itu Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus, bukan nama siapa itu? Bapak gereja. Bukan dalam nama Allah Tritunggal. Nggak ada Allah Tritunggal dalam kitab. Ya kalau nggak setuju ya kanter dengan ayat-ayat Alkitab, bukan dengan dongeng-dongeng, dengan sejarah-sejarah. Saya sengaja buka mulut saya lebar-lebar tuh. Ya kan? Oke, tadi ada 7 ya. Yang saya katakan 7 hal yang tidak bisa ditiru dari Kristen. Ya. Yang pertama, Tuhan Allah punya nama. Yang kedua, Alfa Omega punya nama. Yang ketiga, bisa berkata langsung. Aku berfirman. Itu Tuhan Allahnya orang Kristen. Yang keempat, Tuhan Allah itu satu, bukan kesatuan. Roh, bukan pribadi, maha hadir. Ya, yang keempat. Nanti saya uraikan. Yang kelima, Tuhan Allah itu bisa dibuktikan keberadaannya. Bukan seperti beli kucing dalam karung. Tuhan Allah nggak bisa dibuktikan, berarti dia nggak maha kuasa dong. Itu ya, yang kelima ya. Tuhan Allah itu bisa dibuktikan. Yang keenam, satu-satunya kitab suci, yaitu Alkitab. Ya. Yang ketujuh, ya, bisa jamin sorga. Nah, Tuhan Allahnya orang Kristen itu bisa jamin sorga. Enggak ngomong asal ngomong. Oke, saya uraikan dari yang pertama. Tuhan Allah punya nama. Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata langsung, ini bahasa Inggris nih. I am Alpha and Omega, said Lord God. Ya, Tuhan dan Allah orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Nggak bisa ditiru oleh agama manapun. Petrus 4 ayat 16. Yudas 1 ayat 25. Ini Yudas 1 ayat 25 saya bacakan dulu ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuh, Allah yang Esa itu Yesus. Bukannya siapa tadi? Allah Tritunggal. Ya kan? Ini Alkitab, bukan ngarang bebas. Yang kedua, Alfa Omega punya nama. Alfa itu dan Omega huruf Yunani, yang awal dan yang akhir, ya. Sang pencipta itu punya nama Yesus. Kalau Bapak, Anak, Roh Kudus punya nama apa? Ini sang pencipta punya nama Yesus. Wahyu 4 ayat 11.
Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Tidak bisa ditiru agama manapun. Yang ketiga, Tuhan Allah itu bisa berkata-kata langsung. Ya. Aku berfirman. Nah, ya. Hanya Tuhan Allah orang Kristen yaitu Yesus yang bisa berkata langsung. Aku berkata kepadamu. Nah, itu. Bukan Tuhan Allah yang bisu. Kejadian 1 ayat 29 sampai dengan Wahyu 22 ayat 20. Tidak bisa ditiru agama manapun. Tuhan dan Allah bisa berkata langsung. Aku berfirman. Tuh, Allah, Tuhan Allah. Yang keempat, Tuhan Allah itu satu, bukan kesatuan. Roh, bukan pribadi. Maha hadir, ya. Tuhan dan Allah Yesus Kristus adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Satu. Ya, Tuhan Allah itu satu. Ya, Galatia 3 ayat 20. Maha hadir. Ibrani 4 ayat 13. Tidak bisa ditiru agama manapun. Ada yang mengaku punya Allah satu, tapi bukan roh, malah zat, pribadi, hakikat. Beda ya. Yang kelima, Tuhan Allah itu bisa dibuktikan keberadaannya. Bukan seperti tadi saya bilang beli kucing dalam karung. Satu-satunya Tuhan dan Allah yang bisa dibuktikan keberadaannya adalah Yesus. Bisa jadi manusia, bisa berkata langsung, bisa bersuara dari sorga, tidak bisa ditiru oleh agama manapun. Ya, paling-paling keyakinan lain meniru-niru pakai video editan. Ya kan? Tuhan Allah itu maha kuasa. Nah, dia bisa jadi manusia. Masalah buat lo. Yang jadi manusia itu adalah Tuhan Allah. Bukan apa kata si itu. Bukan perkataan Allah, bukan kalimat tulo. Yang jadi manusia itu adalah Tuhan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Ya, jangan mau dibohongin ya. Allah-Allahan Tritunggal tidak bisa dibuktikan. Allah-Allahan segitiga tidak bisa dibuktikan. Ya, paling-paling. Ya itulah. Ntar saya ketawa, dia bilang katanya, pendetanya suka ketawa. Padahal saya mentertawakan kebodohan kalian. Ini yang saya sodorkan adalah ayat-ayat Alkitab. Bukannya dongeng, bukannya filsafat, bukan ngarang bebas, bukan tradisi. Kalian kan senang kan didongeng-dongengin. Kayak anak kecil tuh, kalau mau tidur dikasih dongeng. Ya kan? Padahal dongeng bohong. Senang aja didongengin. Ya kan? Tetapi yang orang dewasa tidak begitu. Ya. Kalau dewasa rohaninya pasti tahu siapa Tuhan Allah yang benar, yang punya surga. Ya. Yang keenam, satu-satunya kitab suci adalah Alkitab. Ini yang harus ditiru. Tuhan dan Allah yang menurunkan satu-satunya kitab suci di jagat raya ini adalah Yesus, Tuhan Allah. Tidak ada kitab suci yang lain. Kitab mereka semua cuma termasuk golongan kitab saja. Kitab aja. Tidak kitab yang suci. Beda ya. Kitab suci cuma satu, yaitu Alkitab. Wahyu 20 ayat 12. Ya. Tidak bisa ditiru agama manapun. Bahkan Alkitab satu-satunya kitab suci malah banyak ditiru itu.
Katanya, oh sudah di apa? eh, sudah banyak di ya macam-macam lah. Tapi nyarinya nyari nubuatan nabinya di Alkitab. Ya kan? Yang ketujuh, Tuhan Allah, ya, Allahnya orang Kristen bisa jamin sorga. Satu-satunya Tuhan dan Allah yang bisa jamin sorga adalah Yesus Kristus. Ya, sejak Adam sampai kelak manusia terakhir sebelum kiamat, asal percaya Yesus semua bisa dijamin selamat. Sebab namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 21 ayat 27. Nah, ini tidak bisa ditiru oleh agama manapun juga. Jadi ada 7 ya, paling tidak yang tidak bisa ditiru oleh agama manapun juga, ya. Termasuk oleh Katolik dan Protestan dan agama-agama di luar Kristen. Yang pertama, ya, Tuhan Allah itu punya nama. Itu Tuhan Allahnya orang Kristen. Yang kedua, Alfa Omega punya nama. Yang ketiga, bisa berkata langsung, aku berfirman. Yang keempat, Allah itu satu, Roh Maha Hadir. Ya. Yang kelima, Tuhan Allah orang Kristen itu bisa dibuktikan keberadaannya. Yang keenam, satu-satunya kitab suci yaitu Alkitab. Ya, satu-satunya kitab suci di jagat raya ini hanya Alkitab. Yang ketujuh, Tuhan Allah orang Kristen, Yesus Kristus itu bisa menjamin masuk surga. Kenapa? Karena dialah yang mempunyai surga. Dialah yang menciptakan surga. Mau bantah? Bantah aja terkait ayat Alkitab. Tersinggung? Ya tersinggung aja. Tapi ini fakta. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.